Ada orang yang percaya bahwa dia semakin boros, dia semakin kaya. Tapi kenyataan. Iya, kenyataan gitu. Karena beliefnya begitu. Kalau itu memang sesuai, ya silahkan dipakai. Nggak apa-apa juga. Kalau belief Anda itu hemat pangkal kaya, terus Anda perlu nabung dan Anda masih percaya itu, ya pakai aja. Iya. Yang penting orang kere, gampangannya. Tapi di luar dua itu, saya punya pemahaman yang berbeda bahwa ini tuh harus ngeflow, Mas. Supaya tidak menjadi penyakit. Ngeflow itu bagaimana? Ngeflow-nya ngikuti flow-nya alam semesta. Misalnya begitu saya dapat uang, lalu kemudian ada orang lain yang memerlukan, ini bisa datang, Mas. Nih, asik. Nggak lagi digenggam gini loh. Iya. Asik. Bilang begini, ini nggak tahu kalau Mas Haji bagaimana ya, konsepnya Mas Haji gimana, tapi yang jelas ada perspektif begini. Seseorang itu sebelum mengalami atau menjadi sahidah yang asli, dia benar-benar sudah terbuka hijab muka safa atau apa istilahnya, Ya. itu harus mengalami fase halusinasi, katanya begitu. Nah, harus mengalami fase halusinasi terlebih dahulu. Menurut Mas Haji itu gimana? Apakah memang harus mengalami halusinasi? Karena tantangannya adalah halusinasi katanya. Ya. Gimana, Mas? Halusinasinya bukan dalam arti apa ya, Mas? Kayak terjebak satu gambaran-gambaran tertentu di pikiran, tidak. Tapi halusinasinya itu melakukan pengejaran-pengejaran karena pikirannya. Oh. Wah, ketok iki nek sugih penak. Misalnya. Bukan kayak Ratu Kidul. Tidak. Tidak. Halusinasinya itu dia terjebak oleh pikirannya sendiri. Dalam istilah yoga itu disebut sebagai maya. Maya, hijab. Yang menghijab apa? Ya pikirannya sendiri. Karena ketika orang terlepas dari hijabnya, dia adanya cuma berserah kok, Mas. Adanya cuma berserah. Iya, nothingness toh. Nothingness. Nothing means nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa means saya tidak punya karep lagi, ya sudah. Semua bekerja. Tapi pengen apa-apa? Terserah juga. Mau nggak pengen. Nggak pengen. Iya. Nothing iya. Keren. Nah, terus ini tadi, Mas. Gimana Mas Haji tipsnya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasiaan seperti flexing? Oh. Ya kan? Jadi kan kadang ketika kita masih berada di fase eksistensi ya, event itu adalah guru spiritual, coaching yang luar biasa, itu saya masih melihat suka flexing, misal kayak gini deh, atau pencitraan gitu. Lah podcast orang yang ngomongin dewe, tapi ngakunin yang ngomongin dewe, karena dia sebenarnya masih malu, rumahnya nggak sebagus apa yang di tempat itu. Saya masih melihat case-case kayak begitu, padahal dia sudah levelnya guru spiritual, coaching, terus story-storynya, intinya pencitraan itu meminimalisirnya gimana menurut Mas Haji? Tipsnya? Jujur pada diri sendiri, Mas. Jujur pada diri sendiri. Iya. Bilang aja Om, nanti minta jam 1. Iya. Iya, jujur pada diri sendiri. Apa ya? Mengakui dulu. Oke, aku masih flexing. Terus tinggal arep tak teruske apa ora? Kalau mau diteruske ya monggo, kalau enggak ya bisa mulai latihan dikurangi. Cara latihannya piye? Sadar, Mas. Sadar. Misal sadar tuh misalnya gini. Saya duit akeh toh, terus tak jejer di meja, terus tak foto gitu. Cepret. Kan pasti ada keinginan untuk showing itu ya. Nah, pada saat keinginan itu muncul, sadar. Ini perlu tak showing lah ya. Tujuannya saya showing untuk apa? Karena beda tipis antara marketing dengan flexing, Mas. Oh iya. Iya toh. Marketing itu tidak salah loh. Tidak salah ya. Tidak salah. Misal tujuannya dia jualan ibaratnya iya. Ya. Terlihatnya di luar hampir mirip. Iya, hampir mirip. Hampir mirip toh. Tapi yang melakukan sendiri yang tahu banget sebenarnya saya melakukan itu karena apa. Karena memang pamerkan, karena memang tuntutan pekerjaan. Iya, betul. Inspirasi kan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa ya, kemudian kita terus nilai. Nggak bisa. Dari luarnya nggak bisa. Iya. Sales mobil misalnya, foto sama. Lah memang sales mobil. Betul. Gitu kan. Jadi
tidak bisa terus kemudian di generalisir, oh ini flexing gitu. Iya. Jadi saya Iya. Mas, jadi saya pengen dikasih bocoran karakteristik uang itu sebenarnya bagaimana sih? Karena kalau agama kan mengajarkan kita bahwa kita ini adalah masterpiece-nya sang pencipta. Even itu sang pencipta itu ada apa enggak saya juga nggak tahu ya. Iya. Karena banyak orang debat soal itu, soal semesta dan sang pencipta. Nanti kita bahas deh, saya teringat Ya, ya, oke. soal pencipta dan semesta tadi. Ya. Cuman yang saya tanyakan, banyak kita ini sebagai makhluk yang katanya udah sempurna, tapi kita mengejar-ngejar sesuatu yang derajatnya lebih rendah daripada kita, uang. Nah, saya ingin dikasih edukasi tentang uang itu sebenarnya apa sih menurut Mas Aji? Aku duit lah ya Mas. Saya Mas, aku nggak ora ya. Kita terakhir tinggal 2.000 kemarin di gitu dompet. ya? Oh tenang tuh Mas, 2.000 elek. Mau tak sumbang 1.000 Mas? Oh ya boleh. Ini ada 1.000. Ini ada 50.000. Wes kita uang. Ini kosong tuh Mas. Ye, kosong. Nah, kosong. Rano duitnya. Oke. Uang itu apa? Nah, kita lihat semakin tinggi nilainya, senyumnya kan makin lebar ya. Iya. Oh iya toh, bandingin tuh yang punya 100.000 enggak Mas? Ada dong. Ada. Iki lebar banget toh senyumnya ini. Nah, ini saya tak enteni. Ini 100.000 kan, wah senyumnya. Nah ini mulai rada merengut. Oh iya. Terus ini yang 2.000 apalagi. Yang 1.000 suwek, wah toh. Saya punya 75.000, ya lumayan senyum lah Mas dibanding 50. Artinya apa Mas? Artinya semakin gede kan semakin bahagia Mas. Iya, iya. Guyon kali ini. Uang itu apa? Kertas toh Mas iki. Kertas. Terus yang membuat ini bernilai siapa? Saya. Dan kesepakatan. Kesepakatan bersama. Jadi value-nya tinggi. Iya, betul. Misalnya suatu saat ini semua ganti sama kripto, ini kan jadi rano gunane Mas. Nah. Atau misalnya suatu saat terjadi bencana besar, kemudian seluruh sistem keuangan itu tutup dan orang hanya butuh makan, akhirnya nggak kepake. Artinya ini kan cuman kembali barter lagi soalnya. Barter lagi, ya toh? Nah, ini kan cuman bentuk kesepakatan. Kesepakatan yang disepakati bersama. Dan intinya saya kalau dapat ini berarti saya sedang mempertukarkan sesuatu ke orang itu gitu toh. Intinya barter gitu sebenarnya. Lah yang dibarter apa? Energi. Saya kerja di perusahaan, saya membarter energi, pikiran, tenaga saya, waktu saya ke perusahaan, kemudian di akhir bulan saya diberi gaji gitu. Atau misalnya saya jualan, saya menjual sesuatu, kemudian saya dibayar orang. Kan intinya cuma gitu Mas. Jadi buat saya uang ya cuman energi yang bertukar terus. Nah sekarang bertukarnya itu mau dasarnya apa? Misalnya dasarnya adalah flexing. Nah ini terus tak tukarke untuk beli S23 misalnya, walaupun kurang ya, cukup tuh ini. S23 kan nggak cukup. Berarti saya sedang menggunakan ini sebagai alat flexing. Atau misalnya saya mau membantu orang dengan ini, berarti ini saya gunakan sebagai alat membantu orang. Berarti ini sendiri kan sifatnya netral Mas. Yang membuat ini tidak netral adalah penggunanya. Iki yang kertas. Jadi kalau ada orang keblinger karena ini, sebenarnya yang membuat keblinger bukan ini, bukan uangnya, tapi pikirannya sendiri. Wong iki diobong ya wis ra apa-apa gitu. Dibakar pun juga nggak apa-apa, wong cuman. Iya. Aku malah nek bisa gitu ya, gara-gara itu kan orang pada stres ini ya. Mending beli kertasnya di Jerman, cetak sendiri di Truri gitu ya. Kenapa gitu aja ya? Nah iya toh, inflasi nanti. Nah, terus kadang-kadang bentuknya kan gini Mas, ini plastik. Yang dulunya kertas sekarang jadi plastik. Bahkan sekarang cuma angka-angka tok gitu toh. Tapi kan ya sama, ini pun cuma plastik. Berarti yang membuat keblinger kan bukan ininya, tapi penggunanya, diri kita sendiri, pikiran kita tepatnya. Oke.
Nah, kalau orang terus hidupnya tuh nggak punya ini, berarti masalahnya kan bukan di ininya, tapi ada sesuatu di belakangnya yang menyebabkan hidupnya kurang ini. Nah, pikirannya penuh dengan kekurangan tuh Mas. Gitu prinsipnya gampang. Kalau pikirannya disetel penuh berkelimpahan, ya itu yang akan terjadi dong. Iya. Nah terus yang dari makna semakin value-nya tinggi, senyumnya lebih lebar tadi, moral story-nya apa yang bisa kita tarik dari situ apa kira-kira Mas Haji? Happiness is the key Mas. Iya tuh. Terus digambarkan. Berarti happy dulu baru hoki ya. Iya Mas. Bener ya. Bener dah. Kayak kata Mas Bima. Iya. Sudah diingatkan Mas Bima berkali-kali. Iya, jangan sampai ya nek merengut ngene 1000 rezekine. Gampang toh. Mewakili banget ya. Iya. Kalau Anda lihat dolar itu kan ono tulisannya apa Mas? God, in God we trust. Oh. In God we trust. we trust. Dalam Tuhan kita trust. beriman. Okay. Dolar loh Mas. Coba nanti. Berarti kan diingetin nek meh duwe duit, berimanlah kepada Tuhan gitu. Nah, God we trust. ya tinggal ngepasin gini aja. Saya tuh senyumnya sudah seperti ini. Apa iki? Iya. Mas. Tak foto api. Sing ndi? Ya 1.000 sama 100.000 tadi Mas. Nah. Wes, kayak gitu 100. 100.000. Oke. Keren ini, keren. Lihat keren, Mas. Keren. Ketemu klien. Ada deal project besar. Oke. Terus kita ngadepi kliennya pakai gini. Ya ora bakal repeat order toh Mas. Iya. Tapi nek ngadepinnya kayak gini, tulus, senyum, penuh atensi, tenanan. Repeat order, ayo mesti toh. Itu yang nyetak itu dia paham berarti kan. Oh iya Mas. Ini katanya guyon, tapi tenanan. Iya benar. Iya. Nah nanti mestinya kalau ada uang 200.000 ya senyumnya lebih lebar lagi gitu. Lebar lagi. Ini Mas Indra nih. Pokoknya happy dulu. Lah iya happy, terus hoki gitu. Betul. Ayo wes. Sudah tepat berarti itu ya. Sudah benar Mas. Kita bisa melayani klien dengan baik. Kalau kita nggak happy, tak mungkin Mas. Melayani bos dengan baik, melayani perusahaan dengan baik, kalau nggak happy nggak mungkin. Dikasih tugas sama bosnya, gersulo. Bos nih cuman ngasih aku kerjaan terus, sementara gajiku nggak naik-naik. Ya, dia sudah membangun frekuensi yang 1000 ini dulu. Padahal kalau dia mau terima pekerjaan itu, walaupun gajinya nggak naik Mas, tapi alam semesta itu kan nggak pernah bohong, hitungan matematikanya. Kalau dia tidak digaji setara di perusahaan itu, dia pasti akan dibayar oleh hal lain kok. Bagi sumbu pendek, Mas Haji, akan membantah bagaimana bisa happy. Memang yang tak punya itu uang 1.000, 2.000 itu. Anda kan bisa happy, bisa bahagia karena uangmu ratusan ribu banyak, itu gimana Mas Haji? Lah iki mau ning dompetku mung 2.000 lho. Nek dompet Mas. Oh iya ning dompetku. Dompet ning ATM-e orang. Ora, ning ATM ora ngerti. Iya ta. Gini. Pertanyaannya apakah happiness itu tergantung oleh uang. Gantung oleh hal eksternal, Mas. Berarti kalau masih ada syaratnya itu bukan happiness buat saya, tapi kesenangan. Misalnya, saya happy kalau uang saya 100 juta. Berarti kalau uang saya tidak 100 juta, saya tidak happy. Berarti kan itu syaratnya di pikiran. Oke? Begitu itu dilepas kabeh. Jebret, syarat itu. Yang ada apa? Tenang toh. Happy toh. Berarti aslinya Tuhan menciptakan kita semua itu kan happy. Berarti selama bertahun-tahun kita membuat program di pikiran untuk mensyaratkan happy. Artinya kita bertahun-tahun belajar untuk tidak happy. Wis kowe ngono kuwi. Nah, kalau uangnya 2.000, kenyataannya sekarang gimana? Gimana saya bisa happy? Ya lupakan syarat itu.
Gampangannya gini Mas, lakukan hal-hal yang membuat Anda happy lah paling gampang. Misalnya happy-nya jalan-jalan, jalan kaki ya jalan-jalan gitu toh. Happy-nya bantu orang ya bantu orang. Gitu. Sip. Menarik. Nah, selanjutnya, boros pangkal kaya atau hemat pangkal kaya? Tidak keduanya. Tidak keduanya. Kenapa? Buat saya, uang itu seperti darah Mas. Nek mengendap penyakit. Darah itu kan harus ngeflow ya. Oke. Mengalir ya? Mengalir. Tapi mengalirnya kan juga harus tepat. Sesuai dengan sistemnya. Kalau ngendap penyakit? Iya. Ngendap di otak stroke. Ngendap di arteri penyakit jantung itu misalnya. Kalau motor ke oli ini gak diganti Ya, kan dia harus flow di mesinnya. Iya. Hemat pangkal kaya atau boros pangkal kaya. Kenapa tuh tidak digituin? Satu, itu semua kan belief ya Mas. Belief. Kepercayaan. Ada orang yang percaya bahwa dia semakin boros, dia semakin kaya. Itu kenyataan. Iya, kenyataan gitu. Karena beliefnya begitu. Kalau itu memang sesuai, ya silahkan dipakai. Nggak apa-apa juga. Kalau belief Anda itu hemat pangkal kaya, terus Anda perlu nabung dan Anda masih percaya itu, ya pakai aja. Iya. Yang penting orang kere, gampangannya. Tapi di luar dua itu, saya punya pemahaman yang berbeda bahwa ini tuh harus ngeflow, Mas. Supaya tidak menjadi penyakit. Ngeflow itu bagaimana? Ngeflow-nya ngikuti flow-nya alam semesta. Misalnya begitu saya dapat uang, lalu kemudian ada orang lain yang memerlukan, ini bisa datang, Mas. Nih, asik. Nggak lagi digenggam gini loh. Asik, gitu. Nah, ngeflow-nya pun bukan karena ini, tapi karena ngikuti dorongan dari si aku itu. Case-case yang dialami Mas Haji untuk ngikuti dorongan itu, untuk ngeflow itu apa saja? Saya yang ngerasain sensor terus. Misalnya, tahun lalu, tiba-tiba di rekeningku itu ada uang 50 juta, Mas. Terus, 2 hari kemudian, ada 2 anak ini yatim piatu. Mereka sudah lulus kuliah, tapi yatim piatu. Kondisi keuangannya sangat nggak oke dan sudah di-cut dari pekerjaannya itu waktu pandemi, berarti setahun. Minta kerjaan ke kami. Terus, dia tidak punya background musik, tidak punya background yang bisa mensupport sanggar musik kami gitu. Tapi di sini rasanya iki wangono gitu. Istri saya tanya, gimana mah rasanya? Iya, bantu. Ya wes Mas, diterima. Dikasih kerjaan yang dibuat-buatkan pekerjaannya yang sebenarnya kami juga nggak perlu gitu ya. Tapi itu ngeflow seperti itu. Terus 1 bulan kemudian salah satu anak kepala tukangnya adik saya itu mau studi tour ke Bali, nggak punya uang, datang, Pak, minta tolong dibantu gini. Ya wes, jol. Rasa ya Mas? Rasa, Mas. Rasa itu di sini apa di sini Mas? Tergantung. Enggak, soalnya gini, ada orang itu yang tidak percaya dengan yang namanya hati. Ada orang yang tidak percaya dengan namanya perasaan. Menurut dia, vibratornya bagaimanapun juga sumber utamanya adalah pikiran. Nah, saya ingin meng-compare ini dengan pemahamannya Mas Haji. Ya, paling gampangnya body Mas, karena body. Tapi orang tetap harus belajar merasakan bodinya ya. Body pasti akan merespon sesuai dengan rasa, pasti. Tidak mungkin tidak. Kalau kita tenang, bodinya pasti relax. Kalau kita kemerungsung, pasti bodinya tegang. Itu pasti kok. Gitu aja gampang. Oke. Nah, pernah nggak ada orang protes begini? Mas Haji ini kan yang sudah master. Mas Haji ini kan yang sudah suhu, saya nggak perlu dong ngerasain sensor saya. Cukup saya datang ke rumahnya Mas Haji, karena saya itu termasuk orang yang selalu diuber-uber alamatnya Mas Haji di mana, nomor handphonenya Mas Haji berapa, karena mereka itu pengen instan Mas. Cukup datang ke rumah, Mas Haji saya ada masalah begini, sensornya Mas Haji petunjuknya apa, pengennya itu begitu. Gimana Mas? Nggak akan terjadi apa-apa Mas. Nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan. Kenapa?
Dari pengalamanku ya, orang itu tipikalnya ada dua. Satu hanya ingin didengarkan. Lah bener. Jadi punya masalah, cerita, dikasih solusi nggak dijalankan, Mas. Yang tipikal nomor satu ini banyak sekali. Dan biasanya yang kepengen instan itu masih pada fase dia tidak mau komit dengan dirinya sendiri. Dan maunya cuma didengerin sebenarnya. Diajak ngopi, didengerin, terus dikasih solusi, habis itu pulang tidak dilakukan. Itu saya sudah membuktikan banyak kali gitu ya. Nah yang kedua, ada tipikal orang yang memang dikasih tahu terus mau praktek. Dan ketika dia datang, dia konfirmasi, Mas praktekku bener nggak? Nek salah, aku harus gimana? Kalau bener, terus aku next step-nya apa? Udah, sampai situ. Kalau tipikal satu, sebaiknya nggak usah ketemu aku. Kenapa begitu? Nggak akan terjadi apa-apa, Mas. Karena terjadi perubahan itu bukan karena orang lain kok, tapi karena diri saya sendiri. Toh. Mau ketemu siapa aja deh. Mau ketemu A, B, C, D. Nggak akan terjadi apa-apa. Anda perlu ngunyah makanan Anda sendiri. Jangan dikunyahkan orang lain, karena nggak bisa. Terjawab sekarang. Jadi perubahan itu terjadi dari dalam diri kita sendiri. Iya. Bukan karena mengandalkan orang lain. Tidak. Ya sama seperti tadi toh, ikut kelas macam-macam. Iya. Tidak ada yang istiqomah satupun, kemudian terus tidak terjadi apa-apa. Gitu. Banyak orang yang ingin didengarkan saja, bener loh Mas. Aku kan kebetulan WA itu setiap hari kan ribuan Mas, masuk ya. Ribuan gitu, sebagian besar begitu. Kalau sudah curhat, pilih ngomongannya Om Bimo aku. Cuma tak buka aja, nggak tak balas. Yeah. Terus, kadang ada yang melihat video hanya setengah gitu ya. Dia salah persepsi gitu ya, karena saya orangnya kan nggak mau ribet Mas, bantah gitu kan, blokir gitu aja Mas. Iya. Iya. Oke. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Ya. Datang terus moro-moro. Ini gimana Mas Aji petunjuknya tanah saya biar cepat laku. Guru sejatinya Mas Aji nih bilang apa ini kira-kira begitu kan? Begitu pengennya Mas. Iya. Harus ngono terus. Aduh, bukan seperti itu yang diinginkan Mas Haji. Dan saya nggak bisa gitu, Mas. Saya bukan dukun, no. Aku orang biasa. Saya bukan orang sana.